Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Novanedi Nugroho dengan NIM 230321605434 dari Offering AB. Di sini saya akan mempresentasikan poster dari tugas akhir mata kuliah media pembelajaran fisika berbasis lingkungan. Di mana di sini saya membuat sebuah produk yang berjudul motor Stirling, yaitu motor Stirling sederhana sebagai model konversi energi panas menjadi energi mekanik. Nah, bentar saya zoom terlebih dahulu. Nah, tujuan dari pembuatan alat ini yang pertama ialah memahami prinsip kerja mesin kalor, khususnya siklus Stirling, yang melibatkan proses ekspansi dan kompresi gas pada suhu yang berbeda. Yang kedua, menerapkan hukum-hukum termodinamika, terutama hukum satu termodinamika dalam sistem nyata berbasis eksperimen sederhana. Kemudian, untuk penggunaan konsepnya, motor Stirling ialah mesin kalor yang bekerja berdasarkan siklus tertutup dengan menggunakan gas seperti udara, helium, atau hidrogen sebagai fluida kerja yang mengalami pemanasan dan pendinginan bergantian. Ketika gas dipanaskan dengan api eksternal, maka tekanan di dalamnya akan meningkat sehingga piston akan terdorong dan menghasilkan kerja mekanik. Sedangkan saat gas dinginkan, tekanan menurun dan piston kembali ke posisi semula. Proses ini terjadi berulang melalui 4 tahap, yaitu proses ekspansi isotermal, di mana gas menerima panas dan kemudian melakukan kerja. Kemudian proses pendinginan atau isokorik, itu gas dipindahkan ke bagian ruang dingin. Kemudian proses kompresi isotermal, di mana gas dikompresi pada suhu rendah. Kemudian proses pemanasan isokorik, yaitu gas dipanaskan kembali. Nah, sehingga terjadi konversi energi panas menjadi energi mekanik atau gerak secara efisien, yang membuat alat ini mampu bekerja. Dan ini menggunakan hukum satu termodinamika. Untuk alat dan bahannya ada 2 kaleng bekas, balok kayu dan stik es krim, kawat, gate wheel atau flywheel bisa menggunakan CD atau DVD bekas, kemudian ada lem G, lilin atau spiritus atau bisa menggunakan Bunsen, kemudian ada paku rivet, kemudian paku atau baut, kemudian steel wool, gunting, pipa kecil atau botol bekas, kemudian selang, balon, minyak goreng sebagai pelumas, konektor listrik atau biasa disebut dengan terminal blok Krastin. Sebentar. Untuk desain alatnya bisa dilihat di poin 5 ini. Desain alatnya itu kurang lebih seperti ini. Di sini adalah ruang panas, di mana di sini diberi api eksternal bisa memanaskan si ruang ini. Nah, yang sebelah sini sebagai ruang dinginnya. Kemudian yang ini ialah flywheel atau gate wheel dari DVD atau CD bekas tadi. Untuk yang ini menggunakan selang. Nah, ketika ini dipanaskan, maka di sini akan terjadi peningkatan gas di dalamnya atau tekanan udara. Kemudian butuh memantik dari luar untuk memutarkan. Ketika diputarkan, maka di sini tekanannya akan mendorong menuju ruang dingin melalui selang yang sudah dihubungkan antara ruang panas dan ruang dingin. Nah, kemudian di sini bergerak berputar, maka terjadi siklus Stirling, sehingga semakin
lama ruang panas ini mendapat perlakuan eksternal sehingga menjadi lebih panas di dalam ruang panas ini, maka kecepatan dari motor Stirling ini akan semakin meningkat. Untuk kembali lagi ke bawah, untuk hasil pengembangan yang telah saya kembangkan, kurang lebih seperti ini untuk produknya. Di sini benar-benar membuat dari bahan sederhana seadanya. Di sini kaleng bekas, ada stick es krim, kemudian tatakan balok kayu, potongan kayu. Di sini bunsen, saya nggak punya bunsen, jadi menggunakan kreativitas sendiri. Di sini ada tempat kaleng yang saya potong sedemikian rupa sehingga lebih kecil, kemudian dikasih sumbu sehingga bisa menyalakan api. Kemudian di sini selang, di sini ada kawat, kemudian di sini ada konektor listrik, sebenarnya tidak terlihat di sini. Kemudian di sini ada DVD CD bekas. Kemudian di sini ada pipa paralon kecil yang dilubangi untuk dimasukin selang. Kemudian di sini ada balon yang dililit rapat dengan karet ban. Nah, untuk prosedurnya seperti ini ya. Kalau ini prosedur untuk pembuatan alatnya. Yang pertama, siapkan balok kayu sebagai alas. Yang kedua, buat rangka sebagaimana yang ada pada desain dari alat ini, bisa menggunakan stick es krim dan yang flywheel. Kemudian merakit semuanya, kemudian potong tutup kaleng, buat lubang tengah, lalu pasang kawat sebagai penggerak piston. Kemudian melilitkan steel wool pada tutup kaleng untuk dipasang kawat. Potong dua kaleng, satu sebagai ruang pemanas dan satu sebagai ruang sumber panas. Kemudian satukan kaleng dengan rangka stick es krim hingga bentuk konstruksi seperti tadi, bisa sebagai tatakan kaleng. Kemudian pasang CD bekas sebagai flywheel dan pastikan dapat berputar lancar. Kalau nanti agak seret, bisa diberi pelumas dari minyak goreng, itu sudah cukup untuk melumaskannya. Kemudian buat ruang dingin dari potongan botol bekas, atau tadi kalau di situ menggunakan pipa paralon kecil, kemudian balon berlubang untuk paralon agar nanti bisa dimasukin oleh selangnya. Kemudian sambungkan ruang panas dan ruang dingin dengan selang tadi. Pasang kawat serta konektor di setiap komponen. Tempatkan sumber panas atau lilin, spiritus atau bunsen di bawah ruang pemanas tadi. Lalu bisa dilihat kinerja mesinnya nanti seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya bisa scan barcode di sini ya. Di sini saya sudah memberikan link. Di sini bisa diklik atau bisa di-scan saja. Untuk yang scan LKPD, di sini ada petunjuk pengerjaan LKPD dalam penggunaan motor Stirling ini. Kemudian di sini ada scan barcode satunya, itu ada video pembuatan atau tutorial pembuatan, di mana di sini itu ada tutorial pembuatan, kemudian ada video penjelasan konsep, ada juga di situ penjelasan konsep, dan sudah include juga di sesi terakhirnya itu pengambilan data. Di situ ada pengambilan data. Jadi 3 sesi itu saya jadikan satu di dalam video ini, di tutorial dan pengambilan data ini.
Jadi kurang lebih seperti itu. Oh iya, di sini itu menggunakan hukum satu termodinamika, di mana bunyi dari hukum satu termodinamika itu sendiri ialah energi itu tidak dapat dimusnahkan, melainkan berubah bentuknya. Di mana dalam konteks ini, di dalam motor Stirling ini, energi panas atau kalor itu diubah bentuknya menjadi energi mekanik. Jadi seperti itu, sehingga bisa memutarkan flywheel, sehingga terjadilah siklus Stirling. Baik, seperti itu. Sekian pemaparan poster saya, yaitu terkait produk motor Stirling. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua, terutama dalam pembelajaran fisika. Semoga dengan ini pembelajaran fisika bisa menjadi lebih menyenangkan dan membuka pikiran kita mengenai gimana konsep dan cara kerja dari suatu alat itu sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kurangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.